Oke semuanya, balik lagi bersama gua RG Trader. Oke, di video kali ini gua mau trading nih ya. Oke, di sini gua mau gunain alligator. Kita aktifkan dulu alligatornya. Dan lihat settingannya, kita klik tanda yang ini. Klik. Nah, di sini periode rahang periodenya 5, geserannya 0. Kemudian bibir periodenya 5, geserannya 3. Kemudian gigi periodenya 8, geserannya 5. Kemudian klik OK. Oke. Cara bacanya, ketika dia udah menembus seperti ini 2, kita open posisi turun. Oke, kita akan open posisi turun. Oke, telat, sorry, gue asal-asalan barusan. Harusnya itu nunggu dulu candle di atas atau ini pasti loss ya, tapi nggak bisa dijual juga sih kalau di sini. Yang apa? Jadi kalau alligator yang kuning ini menusuk yang tengah itu artinya dia mau balik arah. Ketika yang tengah menusuk yang gigi itu artinya tren kuat. Oke, loss pertama ini, aduh, tutorial aku langsung salah ya, karena barusan tuh gue open posisinya enggak di detik 30, ini di detik berapa tadi, detik 20-an, jadi salahnya tuh di situ. Oke, kita kalau perkecil ini gini ya, gue open buy deh ya, karena alligatornya nggak jadi turun. Nah, alligator yang untuk menunjukkan turun kuat itu seperti ini nih bentuknya nih ya, jadi kayak gitu. Ini alligator yang akan menunjukkan tren turun kuat atau pembalikan kuat. Jadi kalau yang lemah itu kemiringannya tuh seperti inilah ya kira-kira, atau kayak gini juga nih. Ini mulai sideways kayaknya. Ini jam berapa sih? Jam 9, kayaknya kepagian gue. Biasa jam trading gue jam 11 sesudah makan. Ya tunggu dulu aja sampai detik-detik terakhir ya. 11 juta tambah tadi 2 juta. Tipis banget sih. Profit semua kayaknya. Alhamdulillah ya. Emang kalau rezeki itu emang gak kemana. Walaupun tipis ya profit, alhamdulillah. Keren sih. Coba kita lihat. Oke, open buy di sini telat gua, tapi open buy sekali ya. Ini nih. Itu kan trennya lagi naik nih, tapi breakout. Tapi kita gue mau coba lihat dulu support sebelumnya atau resisten sebelumnya. Ternyata kenapa sih gue geser-geser gini tidak melihat dimana si candle itu sejajar. Gue nggak perlu capek-capek lihat yang gue geser-geser, gue cukup lihat tanda panah yang ini aja, segitiga yang hijau ini aja. Ketika digeserin dia, kalau ada harga yang tercapai dia bakalan gerak sendiri nanti. Kalau nggak ada berarti ya sekarang itu berarti harganya tertinggi. Oke, profit lagi dan alhamdulillah. Loh, kok layarnya sepaneng gini ya? Oke, profit ya yang barusan open buy-nya. Oke, kita open buy lagi di sini walaupun dia turun dulu. Gua open posisinya pada detik 10 nih ya. Nggak apa-apa sih. Slow aja, slow. Nah, kita lihat ya. Di sini tadi kan dia turun, tapi dia mau naik lagi. Berarti dia mau penerusan tren. Ini udah ditembus dua-duanya. Ini ditembus lagi dan ini ditembus lagi. Ini dia bakalan lanjut tren tuh kan. Kalau diperkecil tuh udah jelas banget kan. Ini alligator gigi, ini alligator bibir, dan ini alligator rahang. Jadi kita udah tahu rahang menunjukkan ke atas, bibir menunjukkan ke atas, dan gigi pun menunjukkan ke atas. Kita ikut tren naik ke atas ya. Kita open buy lagi, PD deh ya. Sekarang PD 2 kali. Apaan ini 2 kali? Bukan 2 kali 11 juta tuh, 4 kali. Profit ya, alhamdulillah profit.
Soalnya kenapa gua pede? Gini Le, ini kan harga tertinggi yang sebelumnya di breakout sama candle yang ini. Jadi kemungkinan ditambah aligator ini menunjukkan naik, dia bakalan naik lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kalau lolos itu bukan rezeki namanya. Oke, baru 5 menit dah profit berapa? Nyatana saiki kowe digondol wong liya. Nyaksine kowe rapi. Oke, los kita ke 14 juta kompensasinya karena ini open posisinya 11 juta tadi ya. Open posisi buy 3 kali berarti ya. 2 kali aja deh ya. 11, oke 3 kali berarti. Jika ini menunjukkan sebuah pembalikan harga, harusnya kita open posisi sell. Tapi karena ini candlenya kecil, gue memilih open buy dulu karena trennya itu kuat naik. Kita lihat dulu aja. Oke. Gue kemarin nggak trading karena gue kemarin lagi di perjalanan pulang. Sekarang gue masuk layar lagi. Aduh. Oke, menuju profit dan tak terhingga. Oke, profit. Masuk Pak Eko. Keren. Oke, open posisi buy lagi ya. Oke. Profit masuk semua. Dan sekarang langsung open posisi pede banget. Opennya 84 juta. Menuju profit. Insya Allah. Pertama tren naik, yang kedua aligator menunjukkan naik juga. Ini rahang, ini bibir, ini gigi, naik semua, mangap dia. Semakin mangap semakin tren naik. Astaga, tipis banget. Waduh. Digondol wong liya. Nih, sambil dengerin musik ini nggak ada ininya tuh, nggak nyambung ke HP. Gue di record cuman di layar doang. Jadi ya kalau ini musik biar agak enjoy. Jadi ambil posisi ternyaman saat lu trading. Oke? Alhamdulillah masuk. Dan ya pagi ini rezekinya memang alhamdulillah ya. Open 1 kali lagi ya. Iya. Nih 155 juta 60 perdagangan dan profit semua. Berarti berapa kali profit gua hari ini? 1, 2, 3, 4, 5 kali candle, 5 kali profit. Ya, dan lossnya cuma di pertama aja berarti ya. Loss cuma di open posisi pertama aja. Dan paling lah. Oke, emang direstui. Oke. Ini harga yang sudah di breakout harga sekarang. Ini tuh kesini tuh agak lumayan bisa ngejar juga sebenarnya. Tapi dan dia oke, malah turun. Tapi belum tentu. Kita akan kompensasi lagi aja dia di depan. Oh, loss ternyata tipis. Oke, open posisi 3 kali berarti ya. Oke, open posisi 4 kali ternyata kebanyakan. Oke, loss ya tadi kompensasi 3 kali, berarti lossnya udah 2 kali sama yang barusan ya. Oke, menuju profit lagi kayaknya. Ini candlenya seberapa kali? 1 kali ya, berarti profit. Oke, menuju profit lagi dan iya 1 kali lagi ya, open posisi 1 kali lagi. Kalau gitu gua mau kasih pencerahan cara bacanya dia. Setelah ini ya gua open posisi lagi ya. Kalau profit udah, kalau loss harus diganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali lagi ya. Profit 100, mantap. Ini insya Allah ya.
langsung turun loh, padahal gua open posisinya 6 kali. Aduh. Tipis, berarti kita telat open posisi nih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sebentar. Tapi kalau lihat ke market sebelumnya itu tidak ada yang namanya harga yang paling tinggi dari harga yang sekarang. Jadi ada kemungkinan ini profit juga. No kan, dan naik aja. Oke. Waduh, tipis. Waduh. Waduh. Alah, kita telat open posisi ini sebenarnya. Waduh, tinggal 9 detik lagi. Oh my god. Naik please. Linu. Loss anjing, loss. 7 perdagangan 130. Profit nggak ya? Profit lah kayaknya. Tuh kan, apa yang gue bilang. Jadi ya, semakin dia mangap itu semakin trennya pasti benar, walaupun tipis itu pasti profit. Oke, trading gue hari ini cukup sekian, tapi gue nggak mau tutup langsung. Ini gue kasih pencerahan dulu tentang aligatornya. Kita lihat market sebelumnya. Oke. Market aligator itu mungkin kemarin ada yang banyak ketipu juga, karena gini loh, ketika aligator itu mau sideways, dia biasanya perubahan untuk berbeloknya itu lebih datar seperti ini nih. Ini kan tadinya trennya naik, si gigi naik, si bibir naik, si gigi naik, si rahang maksudnya yang pertama. Ketika dia mau belok itu, yang tengahnya itu masih agak datar. Jadi ketika dia menembus lebih ke lancip, bukan lebih ke mekar. Nah, itu tandanya dia mau sideways. Tapi kalau dia lebih ke mekar, setelah menusuk dia mekar, itu dia mau trennya kuat, mau pembalikan tren yang sangat kuat. Di situ kita bisa mengikuti aligatornya yang baik ya. Tapi kalau dia menusuknya seperti ini, sesudah menusuk menjadi lancip, gua akan tandai ini nih. Ini kan nusuk ya di sini, tapi dia melancip di sini. Itu artinya dia mau sideways. Jadi kalian jangan tertipu pada aligator yang mau sideways. Karena aligator itu juga hanya mengambil rata-rata dari kekuatan market tersebut. Yang kita cari itu market yang kuat, yang mana ketika dia menusuk, dia mulai mangap, itu artinya market kuat seperti ini nih. Ini ketika dia nusuk yang pertama, dia melancip tapi dia mulai mangap lagi di area sini. Itu artinya trennya kuat. Kita hanya mengikuti ketika dia mau mangap aja. Ikuti marketnya ketika dia mau mangap aja. Itu adalah posisi yang teraman untuk kita open posisi. Ngerti ya? Semoga mengerti ya. Kita lihat lagi. Semakin jaraknya renggang seperti ini, dia itu semakin kuat marketnya. Semakin dia lancip, semakin dia tipis, itu dia semakin lemah marketnya. Bahkan bisa menjadi sideways pada marketnya. Seperti itu. Jadi carilah momen ketika si aligator itu menusuk, tapi dia menusuknya itu renggang. Jadi kita hanya mengikuti arah aligator ke arah mangapnya aja ketika market itu renggang. Ketika market itu lancip, itu artinya dia mau sideways. Ini saya tadi open posisi di sini. Loss lossnya satu kali. Ketika dia mulai memangap, nih, ketika dia mulai mangap dan trennya menjadi kuat dan saya open profit banyak di sini, itu list benarnya. Oke, kalau kurang paham, kita akan cari yang lebih ekstrim lagi. Yang lebih di. Nah, ini bisa nih, ini bisa. Nah, ini kan dia mau di sini, dia mau kembalikan arah menjadi tren naik. Tetapi ketika dia menusuk, di sini dia melancip, bukannya merenggang. Perbedaan lancip dan renggang itu gua ini lancip. Tadi yang di sini ada yang semakin renggang. Mana?
jatuh nanti jatuh. Nah, di sini ini dia makin renggang. Di sini tren kuat dan di sini kita membuka perdagangan, bukan seperti yang tadi. Bukan yang ini, mana sih ya? Mana? Ini kayaknya. Bukan yang seperti ini, melancip. Jadi aligator tertipu aligator karena dia melanjutkan tren. Biasanya ada member yang bertanya seperti itu. Itu cuma kalian tidak tahu di mana aligator itu menunjukkan tren kuat, di mana tren itu menunjukkan hanya koreksi saja. Jadi yang saya sarankan kalian carilah aligator ketika menusuk dia menjadi renggang seperti ini. Itu membuat trading kita aman dan itu kita hanya mengikuti arah dari aligator kemana mangapnya. Contoh ini kan renggang, contoh ini renggang dan ini mangap ke arah turun, maka kita akan posisi perdagangan turun setiap candle. Paham? Tapi ketika dia mangapnya ke atas, ini termasuk renggang. Setelah naik renggangan, mangapnya ke atas, kita ikuti trennya naik ke atas. Itu. Jangan berlebihan juga tradingnya. Kita cukup trading 5 candle kayak tadi gua. Di sini cuman beberapa candle aja. 1 2 3 4 5 6. 6 candle kemungkinan tadi saya trading cukup dan profitnya alhamdulillah. Kita tergantung modal juga. Target kita berapa pada saat trading dan target kalian berapa. Jadi sesuaiin. Modal $10 ya targetnya $1 cukup. Modal $100 targetnya $10 cukup. Modal 10 juta targetnya 1 juta cukup. Bisa kok. Modal 50 juta targetnya 50 juta ya, 5 juta kegedean kalau bisa ya bisa 50 juta bisa, 100 juta 10 juta bisa. Jadi carilah target 10% maksimal target profit ya, atau 1% dari modal kalian. Kalau saya sih rata-rata 1% biasanya, 1% dari modal yang saya tradingkan. Kalau saya mempunyai uang 500 juta di saldo, saya persennya itu adalah 5 juta. 5 juta sehari dikali sebulan udah berapa? 5 kali 3. Wow. Udah 150 juta dalam sebulan. Dalam 3 hari 15 juta kan? Masa sih nggak cukup? Mau ngeredit apa? Mau ngeredit pesawat? Nggak ada yang jual. Pesawat itu punya pemerintah. Oke, itu. Jadi trading santai, analisa yang benar, dan ya target yang benar juga. Kemudian psikologis aman. Tradinglah untuk target setiap bulan gajian, bukan tradinglah untuk gajian setiap hari. Karena kalau kalian ingin gajian setiap hari, itu hanya mengubah mindset Anda menjadi serakah dan menjadi rugi, kemudian loss yang tidak terkontrol sampai saldo kalian habis. Itu sih tips hari ini dari gua. Oke, semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian paham atas penjelasan hari ini, karena menurut saya hari ini penjelasannya cukup mudah dimengerti. Oke, kalau gitu RG Trader pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja menjadi trader sukses.